Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa sih ya ada perusahaan yang kayaknya selalu selangkah di depan gitu, selalu menang, sementara yang lain kayaknya berjuang keras banget? Pertanyaan bagus itu. Sering kita lihat kan? Nah, hari ini kita akan coba bongkar rahasianya. Kita mau menyelami prinsip dasar keunggulan kompetitif. Kita akan gali intisari dari bagian isi buku legendaris Michael Porter, Competitive Advantage. Buku klasik itu ya, fondasi banget. Betul. Misi kita simpel aja nih. Mencari tahu mengapa beberapa perusahaan itu bisa secara konsisten lebih unggul. Sumber kita ya pemikiran fundamental Porter ini. Anggap aja ini jalan pintas lah buat Anda memahami intisari strategi bisnis yang krusial ini, tanpa harus baca ratusan halaman gitu. Siap? Siap. Dan ini topik yang relevansinya nggak lekang oleh waktu loh. Apalagi di dunia yang makin kompetitif gini kan? Iya banget. Kalau buku Porter sebelumnya, Comparative Strategy, itu kan fokusnya lebih ke analisis industrinya. Nah, buku ini lebih menukik ke dalam perusahaan itu sendiri. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa bangun keunggulan yang nggak gampang ditiru, yang tahan lama gitu. Itu pertanyaan besarnya. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya yang dimaksud keunggulan kompetitif itu? Kadang kedengeran kayak jargon aja gitu. Betul, sering jadi jargon emang. Tapi intinya sebenarnya sederhana kok. Keunggulan kompetitif itu lahir dari nilai yang bisa diciptakan perusahaan untuk pembelinya. Nah, nilai itu harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakannya. Nilai lebih besar dari biaya. Oke. Iya, jadi mesti simple. Nilai untuk pembeli, biaya produksi, sama dengan keunggulan. Nilai ini tuh apa yang bikin pembeli rela bayar? Kalau Anda punya keunggulan ini, ya Anda bisa lebih tahan banting lah ngadepin persaingan. Jadi kuncinya bukan cuma bikin produk keren aja ya, tapi menciptakan nilai superior yang dirasakan pembeli, dan biayanya juga harus tetap terkontrol. Nah, gimana caranya perusahaan bisa mencapai itu? Ada jalurnya? Nah, Porter bilang ada dua jalur utama. Dua tipe dasar lah untuk meraih keunggulan itu. Apa aja tuh? Pertama, keunggulan biaya, cost advantage. Ini artinya Anda bisa menawarkan produk atau jasa yang ya setara lah sama pesaing, tapi harganya bisa lebih murah. Kenapa? Karena biaya Anda lebih rendah. Oke, jadi jago di efisiensi biaya gitu ya? Kurang lebih gitu. Terus yang kedua, differentiation. Ini jalur sebaliknya. Anda menawarkan sesuatu yang unik, yang beda, yang sangat dihargai pembeli. Saking dihargainya, mereka rela bayar lebih mahal. Oh, jadi fokusnya keunikan. Ya, tapi keunikannya ini harus lebih dari sekedar mengimbangi harga premiumnya itu. Harus benar-benar bernilai buat pembeli. Biaya rendah atau jadi unik, dua pilihan fundamental ya. Tapi, gimana cara perusahaan tahu di mana letak potensi biaya rendah atau keunikan mereka? Kan operasi perusahaan itu rumit banget. Nah, disinilah alat analisis paling kuat dari Porter masuk. Rantai nilai, value chain. Ini penting banget. Bukan cuma diagram kotak-kotak biasa, tapi sebuah cara pandang fundamental untuk membedah perusahaan. Rantai nilai. Oke, sering dengar istilah ini. Bisa dijelasin lebih simpel nggak cara kerjanya gimana sih? Gini deh, bayangin perusahaan itu bukan sekedar kumpulan departemen, kayak marketing, produksi, dan lain-lain. Tapi lihatlah perusahaan sebagai serangkaian aktivitas spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Aktivitas spesifik ya? Iya, mulai dari mendesain produk, beli bahan baku, merakitnya, menjual, mengirim ke pembeli, sampai ngasih layanan purna jual. Rantai nilai ini memetakan semua aktivitas itu. Nah, keunggulan kompetitif itu nggak muncul dari departemen secara umum, tapi dari seberapa baik Anda melakukan aktivitas-aktivitas spesifik ini dibanding pesaing Anda. Jadi kita harus membongkar perusahaan jadi aktivitas-aktivitas kecil gitu ya, biar kelihatan detailnya. Tepat. Dan Porter membaginya jadi dua kelompok besar biar lebih gampang dianalisis. Oke, apa aja tuh kelompoknya? Ada aktivitas utama, primary activities. Ini yang langsung terlibat dalam proses fisik penciptaan dan pengiriman produk atau jasa. Contohnya ya logistik bahan masuk, terus proses produksi atau operasinya, logistik barang keluar, pemasaran dan penjualan, sama layanan purna jual. Itu yang langsung ke produknya ya? Betul. Lalu ada aktivitas pendukung, support activities. Ini fungsinya mendukung aktivitas utama tadi dan juga mendukung perusahaan secara keseluruhan. Contohnya apa? Ya infrastruktur perusahaan kayak manajemen umum, keuangan. Terus ada manajemen SDM, pengembangan teknologi atau R&D, sama pengadaan alias procurement. Yang bagian kantor gitu ya seringnya ya?
Nah, iya, sering dianggap gitu, kayak biaya overhead aja. Padahal, aktivitas pendukung ini bisa jadi sumber keunggulan yang kuat loh. Misalnya, sistem rekrutmen SDM yang hebat bisa dapetin talenta terbaik, atau teknologi internal yang canggih bisa bikin proses lebih efisien. Jangan diremehin pokoknya. Oke, oke. Jadi kita petakan semua aktivitasnya, utama dan pendukung. Terus apa? Apa yang paling penting dari pemetaan ini? Udah dipetain terus diapain? Nah, ini dia kuncinya. Yang paling krusial dan sering banget terlewatkan itu adalah keterkaitan, linkages antara aktivitas itu. Gimana cara Anda melakukan satu aktivitas, itu bisa banget mempengaruhi biaya atau efektivitas aktivitas lainnya. Ini kunci tersembunyi. Keterkaitannya, contohnya gimana tuh? Keterkaitan yang sering terlewat ini, biar kebayang. Misalnya gini, tim desain produk itu kan di pengembangan teknologi ya, milih material yang keren banget, tapi ternyata agak sulit diolah. Nah, ini mungkin bikin produknya bagus kelihatannya, tapi bisa jadi bikin biaya produksi di bagian operasi jadi bengkak, atau butuh waktu lebih lama. Oh iya, bener juga ya. Atau contoh lain, tim pengadaan, procurement nih, berhasil dapat bahan baku super murah. Kelihatannya bagus kan? Tapi ternyata kualitasnya nggak konsisten. Akibatnya apa? Biaya inspeksi kualitas di operasi jadi naik. Malah mungkin bagian layanan purna jual juga kena imbasnya, karena produk jadi lebih sering rusak dan butuh servis. Wah, efek domino gitu ya jadinya. Persis, mengoptimalkan keterkaitan ini butuh koordinasi lintas fungsi yang kuat banget. Dan ini yang sering kali gagal dilakukan oleh pesaing. Mereka fokusnya cuma di departemen masing-masing. Masuk akal. Terus, ada juga keterkaitan keluar perusahaan. Namanya keterkaitan vertikal. Ini hubungan dengan pemasok dan saluran distribusi Anda. Oh, sama partner di luar gitu ya? Iya. Contohnya, katakanlah produsen permen. Kalau mereka bisa koordinasi sama pemasok coklatnya, agar coklat dikirim dalam bentuk cair, bukan batangan padat, wah itu bisa memangkas biaya pemrosesan di pabrik permennya kan? Nggak perlu lelehin lagi. Iya, iya. Sama juga kalau koordinasi sama distributor. Mungkin bisa atur jadwal pengiriman bareng biar lebih efisien, atau pakai sistem inventaris bersama. Ini bisa nurunin biaya atau ningkatin layanan buat kedua belah pihak. Wah, menarik banget. Jadi bukan cuma soal efisiensi di dalam kotak aktivitas masing-masing, tapi gimana semuanya nyambung gitu ya, baik di dalam maupun keluar. Selain keterkaitan ini, ada lagi yang perlu diperhatikan dari rantai nilai? Ada satu lagi yang penting yaitu ruang lingkup kompetitif, competitive scope. Maksudnya, seberapa luas arena bermain yang dipilih perusahaan itu juga mempengaruhi gimana rantai nilainya dikonfigurasi. Arena bermain, maksudnya? Iya, ada 4 dimensi utama lah lingkup ini. 1. Lingkup segmen. Anda mau melayani sedikit atau banyak segmen pasar. 2. Lingkup vertikal. Seberapa banyak aktivitas yang mau Anda kerjakan sendiri dibanding outsourcing. 3. Lingkup geografis. Mainnya lokal aja, regional, nasional, atau global. 4. Lingkup industri. Anda berkompetisi di satu industri aja atau di beberapa industri terkait yang saling berhubungan. Oke, jadi pilihan lingkup ini ngaruh ke rantai nilainya gitu ya? Gimana ngaruhnya? Gini, kalau Anda pilih lingkup luas, misalnya main di banyak segmen pasar atau banyak negara, Anda mungkin bisa memanfaatkan yang namanya interrelasi antar rantai nilai unit bisnis yang berbeda. Interrelasi? Contohnya? Contohnya, Anda bisa pakai tim sales yang sama untuk jual beberapa jenis produk jadi lebih hemat kan? Atau bisa berbagi teknologi atau fasilitas produksi antar divisi. Itu kalau main luas. Oke, terus kalau main sempit? Nah, kalau Anda pilih lingkup sempit, ini yang nanti jadi strategi fokus, Anda bisa menyesuaikan seluruh rantai nilai Anda secara khusus banget untuk melayani target pasar yang kecil itu. Bisa jadi lebih baik atau lebih murah daripada pesaing yang mainnya luas dan harus mengakomodir banyak kebutuhan beda-beda. Oke. Jadi kita punya 2 tipe keunggulan dasar. Biaya rendah atau diferensiasi. Terus ada pilihan soal seberapa luas kita mau bermain. Itu ruang lingkup. Dari kombinasi ini muncullah strategi intinya gitu ya. Betul sekali, Porter merumuskan 3 strategi generik sebagai cara fundamental untuk meraih kinerja di atas rata-rata di industri. Ini penting banget, ini pilihan fundamental, bukan coba-coba semuanya diambil. Strateginya adalah 1. 1. Kepemimpinan biaya.
Cost leadership. 2, 2, diferensiasi. differentiation. Dan 3, 3, fokus. fokus. Oke, 3 strategi generik. Mari kita bedah cepat satu-satu deh. Kepemimpinan biaya. Itu tadi intinya jadi yang termurah ya? Iya, tujuannya jelas, jadi produsen dengan struktur biaya paling rendah di industri. Biasanya ini butuh skala besar, jadi lingkupnya cenderung luas, main di banyak segmen, banyak wilayah gitu. Sumber keunggulan biayanya bisa macam-macam. Skala ekonomi, teknologi khusus yang efisien, akses bahan baku murah, pokoknya segala cara biar murah. Fokusnya efisiensi di seluruh rantai nilai. Produknya seringkali standar aja, nggak banyak embel-embel. Oke, itu cost leadership. Kalau diferensiasi, ini kebalikannya berarti? Yap, kebalikannya. Anda cari cara untuk jadi unik di mata pembeli. Uniknya dalam hal-hal yang mereka anggap penting ya. Bisa dari fitur produknya, kualitas layanannya, citra mereknya, jaringan distribusinya, wah macem-macem lah. Karena Anda unik dan dihargai, Anda bisa pasang harga premium. Ada contoh gampangnya nggak? Contoh klasiknya mungkin kayak Apple di beberapa produknya yang desain dan ekosistemnya dianggap unik, atau dulu Caterpillar yang terkenal banget sama durabilitas alat beratnya dan layanan purna jualnya yang cepat tanggap. Itu diferensiasi yang kuat. Oke. Nah, yang ketiga, fokus. Ini gimana? Agak beda ya kayaknya. Ya, ini agak beda. Strategi fokus ini Anda nggak berusaha melayani seluruh pasar, tapi Anda pilih satu segmen pasar yang sempit aja, niche market gitu, dan Anda curahkan semua upaya untuk melayani segmen itu lebih baik dari siapapun. Lebih baiknya bisa dalam hal apa? Bisa dalam 2 hal, ngikutin 2 strategi dasar tadi. Bisa fokus biaya, cost focus, artinya Anda jadi yang termurah, khusus di segmen sempit itu. Atau bisa fokus diferensiasi, differentiation focus. Artinya Anda jadi yang paling unik dan paling pas kebutuhannya, khusus di segmen itu. Jadi fokus ke satu kelompok kecil aja ya? Ada contohnya? Contoh menarik itu Lakintain di Amerika. Dia fokusnya ke pelancong bisnis kelas menengah. Mereka sadar target pasar ini nggak terlalu butuh fasilitas kayak restoran besar yang mewah atau ruang rapat yang gede banget. Jadi fasilitas itu dihilangkan atau dikecilkan. Hasilnya, biaya investasi dan operasional per kamar bisa ditekan banget, mereka jadi pilihan menarik buat segmen itu. Wah, cerdas juga ya. Jadi kenali banget kebutuhan segmennya. Nah, ketiga strategi ini kedengarannya jelas banget ya pilihannya. Tapi Porter juga kan mengingatkan ada bahaya kalau nggak jelas pilihannya. Gimana tuh? Iya, ini penting banget diingat. Ada jebakan maut yang disebut tersangkut di tengah, stuck in the middle. Tersangkut di tengah, maksudnya. Ini terjadi kalau perusahaan nggak jelas mau kemana arahnya. Pengennya sih murah, tapi juga pengen unik banget dan pengen melayani semua orang secara bersamaan. Hasilnya apa? Ya nggak jadi yang termurah karena ada biaya buat diferensiasi, tapi juga nggak jadi yang paling unik karena berusaha neken biaya. Kinerjanya biasanya payah banget. Kenapa payah? Iya, karena kalah bersaing sama yang fokus. Pemain cost leadership bakal hajar dari sisi harga. Pemain diferensiasi bakal hajar dari sisi keunikan dan layanan. Dan pemain fokus bakal rebut segmen-segmen spesifik yang mereka layani lebih baik. Yang stuck in the middle ini nggak punya keunggulan jelas, jadi gampang diserang dari segala arah. Jadi intinya harus berani memilih salah satu dan konsisten ya? Nggak bisa serakah mau ambil semuanya gitu. Pada umumnya begitu. Sangat sulit, bahkan hampir nggak mungkin, mengejar biaya rendah dan diferensiasi kuat secara bersamaan untuk pasar yang luas. Kenapa? Karena sering ada trade-off yang inherent. Trade-off, contohnya? Ya contohnya bahan baku berkualitas tinggi, atau investasi besar di R&D untuk inovasi itu kan biasanya mahal. Bertentangan dong sama prinsip biaya rendah. Atau layanan pelanggan yang super personal dan cepat tanggap itu butuh banyak staf terlatih, ya biayanya naik. Jadi harus pilih, mau tekan biaya atau mau tonjolkan keunikan itu. Ada pengecualian nggak? Kapan bisa dua-duanya? Pengecualiannya jarang banget. Mungkin kalau pesaing utama Anda juga sama-sama tersangkut di tengah, jadi nggak ada tekanan kuat dari kedua sisi. Atau kalau ada inovasi teknologi yang radikal banget yang bisa mengubah aturan main, memungkinkan Anda efisien sekaligus unik. Tapi ini seringnya cuma sementara sebelum pesaing lain ikutan, jadi ya amannya pilih satu dan fokus di situ. Oke, jelas banget soal strategi generik dan bahaya stuck in the middle. Sekarang mari kita dalami sedikit lagi deh. Untuk keunggulan biaya, gimana cara praktis menemukannya lewat rantai nilai tadi, biar lebih konkret?
Oke, kuncinya adalah membedah biaya di setiap aktivitas dalam rantai nilai itu. Jangan cuma fokus di biaya produksi atau manufaktur aja, itu kesalahan umum. Lacak juga biaya di pemasaran, di R&D, di layanan, bahkan di aktivitas pendukung kayak HR atau IT. Udah dilacak, terus gimana? Nah, setelah dipetakan biayanya per aktivitas, coba pahami apa sih yang memicu atau menggerakkan biaya di aktivitas-aktivitas kunci itu. Porter menyebutnya penggerak biaya, cost drivers. Ini penting banget untuk diidentifikasi. Penggerak biaya ya? Ada banyak nggak sih pemicu biaya ini? Apa aja yang paling penting untuk diperhatikan biasanya? Putar identifikasi ada 10, lumayan banyak, tapi mungkin ada beberapa yang paling strategis dan kadang terlewatkan kalau kita nggak pakai kacamata rantai nilai ini. Misalnya, Apa tuh? pertama, skala ekonomi. Ini jelas lah ya, makin besar volume biasanya makin murah biaya per unitnya. Tapi ingat, ini nggak berlaku di semua aktivitas loh. Aktivitas R&D misalnya belum tentu makin besar makin murah. Oke, skala. Terus? Kedua, pembelajaran, learning. Makin sering kita melakukan sesuatu, harusnya kan makin pintar, makin cepat, makin efisien. Ini sering disebut learning curve. Tapi ini perlu dikelola secara aktif, jangan cuma ditunggu aja prosesnya. Iya, iya. Ketiga, Nah ini lagi, keterkaitan, linkages yang tadi kita bahas. Mengoptimalkan hubungan antara aktivitas, misalnya antara desain dan manufaktur, atau antara pengadaan dan logistik. Itu bisa jadi sumber penghematan besar yang nggak kelihatan kalau dilihat per departemen. penting lagi ya keterkaitan ini. Banget. Keempat, ada kebijakan diskresioner. Ini pilihan sadar perusahaan, misalnya sejauh mana kita mau kasih garansi produk. Mau pakai bahan baku kualitas A, B, atau C. Mau seberapa banyak iklan. Kadang kita bikin kebijakan yang sebenarnya mahal, tapi nggak benar-benar nambah nilai yang signifikan di mata pembeli target kita. Ini perlu ditinjau ulang terus. Wah, bener juga. Terakhir mungkin? Kelima, lokasi. Di mana aktivitas itu dilakukan pengaruhnya besar banget ke biaya. Biaya tenaga kerja beda, biaya logistik beda, pajak beda. Memilih lokasi yang strategis itu krusial. Oke. Jadi kita harus pinter-pinter mengelola pemicu-pemicu biaya ini ya, terutama yang paling berpengaruh di industri kita dan yang mungkin pesaing kita abaikan, kayak keterkaitan tadi atau nge-review kebijakan internal yang nggak perlu. Tepat sekali. Dan ada satu cara lagi yang seringkali lebih radikal, tapi dampaknya bisa dahsyat untuk keunggulan biaya. Namanya rekonfigurasi rantai nilai. Rekonfigurasi, maksudnya diubah gitu? Ya, ini bukan cuma mengoptimalkan rantai nilai yang udah ada, tapi mengubah total cara Anda beroperasi dibandingkan dengan cara main pesaing pada umumnya. Bikin rantai nilai yang beda sama sekali. Contohnya gimana tuh rekonfigurasi? Misalnya, Anda beralih dari jualan lewat distributor ke jualan online langsung ke konsumen. Itu kan mengubah total aktivitas pemasaran dan penjualan dan logistik luar. Atau Anda pakai proses produksi yang sama sekali baru, mungkin lebih otomatis atau pakai bahan baku beda. Maskapai penerbangan no frills, misalnya Southwest di AS atau Air Asia di sini, itu contoh klasik rekonfigurasi rantai nilai untuk mencapai biaya super rendah. Oh iya ya, mereka beda banget cara kerjanya dari maskapai tradisional. Betul, mereka mengubah hampir semua aktivitasnya. Jenis pesawatnya seragam, rutenya point to point, bukan hub and spoke, layanannya minimalis di pesawat, cara jual tiketnya online, semuanya didesain ulang demi biaya rendah. Itu rekonfigurasi namanya. Menarik banget. Oke, sekarang kita geser ke sisi satunya, diferensiasi. Gimana cara menciptakan keunikan yang benar-benar nendang, yang dihargai pembeli, dan gak gampang ditiru? Prinsipnya mirip sama biaya sebenarnya. Sumber diferensiasi itu bisa datang dari mana saja di rantai nilai. Nggak cuma dari fitur produk atau iklan marketing aja. Oh iya, dari mana lagi contohnya? Ya, dari cara Anda merekrut dan melatih karyawan, SDM, itu bisa hasilkan layanan yang unik. Dari teknologi internal yang Anda pakai, mungkin sistem IT yang canggih buat kelola hubungan pelanggan. Dari cara Anda mengelola logistik pengiriman sehingga lebih cepat atau lebih andal. Semua aktivitas itu punya potensi jadi sumber keunikan. Oke, jadi semua aktivitas bisa jadi sumber. Tapi tadi dibilang, unik aja nggak cukup kan? Harus bernilai buat pembeli. Nah, itu poin krusialnya. Unik aja nggak cukup. Keunikan itu harus menciptakan nilai pembeli, buyer value. Pertanyaannya bukan cuma apa yang bikin kita beda, tapi gimana keunikan kita ini bermanfaat buat pembeli. Bermanfaat buat pembeli?
Maksudnya gimana tuh? Secara umum, ada dua cara utama diferensiasi bisa menciptakan nilai bagi pembeli. Diferensiasi Anda bisa, 1. Menurunkan biaya pembeli, lower buyer cost. 2. Meningkatkan kinerja pembeli, raise buyer performance. Oke, menurunkan biaya pembeli atau meningkatkan kinerja pembeli. Contohnya gimana? Contoh menurunkan biaya pembeli, misalnya Anda jual mesin yang lebih hemat energi. Itu kan nurunin biaya operasional pembeli. Atau Anda kasih pelatihan penggunaan produk yang efektif, jadi pembeli hemat waktu belajar atau mengurangi kesalahan. Atau komponen Anda lebih awet, jadi biaya perawatan atau penggantian buat pembeli lebih rendah. Oke, masuk akal. Kalau meningkatkan kinerja pembeli, Contoh meningkatkan kinerja pembeli, misalnya Anda jual bahan baku yang kualitasnya lebih tinggi, sehingga produk akhir yang dibuat pembeli jadi lebih bagus kualitasnya. Atau Anda punya sistem pengiriman yang super cepat, jadi pembeli bisa penuhi order pelanggannya lebih cepat juga. Atau software Anda punya fitur yang bantu pembeli lebih produktif. Intinya, bikin pembeli jadi lebih sukses lah. jadi fokusnya ke dampak positif buat si pembeli ya, entah itu nurunin biaya dia atau naikin performa dia. Keren, keren. Tapi, gimana cara pembeli tahu kalau kita punya nilai lebih ini? Kan nggak semua manfaat itu kelihatan langsung pas beli. Nah, ini dia peran penting dari sinyal nilai. Karena pembeli seringkali nggak bisa menilai secara sempurna nilai aktual suatu produk atau jasa sebelum mencobanya, mereka mengandalkan sinyal-sinyal. Sinyal? Kayak apa tuh sinyalnya? Macem-macem, bisa dari reputasi merek yang udah terkenal bagus, bisa dari iklan yang masif dan meyakinkan, dari penampilan tenaga penjualnya, kemasan produk yang kelihatan premium, bahkan penampilan kantor atau pabrik Anda atau daftar klien terkenal yang udah pakai produk Anda. Itu semua bisa jadi sinyal bahwa, wah ini kayaknya bagus nih. Jadi ada nilai asli, ada sinyalnya ya. Harus gimana kita ngelolanya? Kriteria penyinyalan, signaling criteria. Ini cara pembeli mempersepsikan adanya nilai itu. Misalnya, merek terkenal, harga yang mahal kadang harga mahal justru jadi sinyal kualitas, kemasan menarik. Kriteria penyinyalan, signaling kriteria, keduanya harus dikelola dengan baik. Punya produk super hebat, use kriteria bagus, tapi nggak ada yang tahu atau nggak ada yang percaya, ya percuma. Sebaliknya, sinyalnya kuat banget, iklannya gencar, kemasan mewah, tapi produknya biasa aja atau nggak sesuai janji, ya siap-siap aja reputasinya hancur dalam jangka panjang. Harus seimbang. Oke. Terus yang terakhir nih, soal diferensiasi. Gimana caranya biar awet? Biar nggak gampang ditiru pesaing gitu keunikannya? Nah, keberlanjutan diferensiasi itu lebih mungkin terjadi kalau beberapa kondisi terpenuhi. Pertama, kalau sumber keunikannya itu emang sulit ditiru. Sulit ditiru kayak gimana? Misalnya, reputasi merek yang dibangun puluhan tahun, gitu kan nggak bisa ditiru semalam. Atau budaya layanan pelanggan yang udah mendarah daging di seluruh organisasi. Atau keterkaitan antar aktivitas yang kompleks dan nggak kelihatan dari luar. Atau teknologi yang dipatenkan, itu semua susah ditiru. Oke. Ada lagi? Kedua, kalau pembeli merasa rugi atau repot kalau mau pindah ke produk pesaing. Ini namanya ada biaya peralihan atau switching cost yang tinggi. Mungkin karena udah terlanjur investasi banyak di produk kita, atau udah terbiasa banget, atau datanya udah nyangkut di sistem kita. Jadi bikin pembeli lengket gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan yang ketiga, ini penting banget. Keunikannya sebaiknya datang dari banyak sumber di sepanjang rantai nilai. Bukan cuma ngandelin satu hal aja. Kenapa harus banyak sumber? Karena kalau uniknya cuma dari satu hal, misalnya cuma fitur produk A yang baru, itu relatif lebih gampang buat pesaing untuk fokus meniru fitur A itu. Tapi kalau keunikan Anda datang dari kombinasi antara desain produk yang inovatif, ditambah proses produksi khusus yang efisien, ditambah lagi layanan pelanggan yang prima, ditambah lagi jaringan distribusi yang luas dan cepat, nah itu jauh lebih sulit ditiru. Pesaing harus bisa meniru seluruh sistem yang terkoordinasi itu, dan itu susah banget. Wah, iya juga ya. Jadi keunggulannya lebih kokoh kalau dibangun dari banyak pilar gitu. Oke, jadi mau lewat jalur biaya rendah atau diferensiasi, kuncinya adalah membangun sesuatu yang nggak cuma unggul sesaat, tapi berkelanjutan, sustainable ya, biar nggak sebentar doang menangnya. Tepat sekali. Ujung-ujungnya dari semua analisis ini ya keberlanjutan itu. Gimana caranya biar keunggulan kompetitif Anda, entah itu biaya atau diferensiasi, gak gampang rontok diserang atau ditiru pesaing? Nah, gimana tuh kuncinya?
Ya, tergantung sumber keunggulannya tadi. Kalau Anda main di keunggulan biaya, sumber yang paling awet dan berkelanjutan itu biasanya adalah skala ekonomi yang masif banget dan sulit dikejar pesaing baru, atau kurva pembelajaran yang sifatnya rahasia, proprietary, atau punya akses eksklusif ke sumber daya murah, misalnya lokasi tambang strategis, kontrak bahan baku jangka panjang, atau tadi tuh rekonfigurasi rantai nilai yang fundamental dan susah ditiru. Kalau Anda main di diferensiasi, sumber yang paling awet seringkali melibatkan reputasi merek yang sangat kuat dan butuh waktu lama dibangun, atau keterkaitan antar aktivitas yang kompleks dan nggak transparan, atau biaya peralihan yang tinggi buat pembeli, atau keunikan yang lahir dari koordinasi banyak aktivitas yang berbeda tadi. Jadi sumbernya harus yang susah ditiru ya intinya. Kalau Anda cuma menang di satu hal, misalnya cuma paling jago di manufaktur aja, atau cuma paling top di iklan aja, itu jadi target empuk buat pesaing. Mereka bisa fokus serang kelemahan Anda di area lain, atau fokus tiru satu kekuatan Anda itu. Jadi harus gimana? Perusahaan yang benar-benar sukses dalam jangka panjang biasanya membangun keunggulan dari berbagai sumber di sepanjang rantai nilai mereka. Dan sumber-sumber keunggulan ini seringkali saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Ini bikin posisi mereka jadi kokoh banget dan mahal atau lama banget kalau mau ditiru oleh pesaing. Oke, rangkumannya jadi jelas banget nih sekalian. Jadi intinya dari Porters di bagian A ini, pertama, pahami dan ciptakan nilai superior buat pembeli. Nilai yang lebih besar dari biaya yang Anda keluarkan. Betul. Kedua, pakai rantai nilai sebagai kacamata untuk membedah di mana potensi biaya rendah atau potensi keunikan Anda berada. Dan jangan lupa perhatikan keterkaitan antar aktivitas itu. Iya, keterkaitan itu krusial. Ketiga, pilih satu dari 3 strategi generik kepemimpinan biaya, diferensiasi, atau fokus secara sadar. Jangan stuck in the middle, dan jalankan dengan konsisten. Harus fokus. Keempat, bangun keunggulan yang berkelanjutan. Caranya, dengan mengelola pemicu biaya atau pemicu keunikan secara lebih baik dari pesaing, dan idealnya bangun keunggulan itu dari banyak sumber yang saling mendukung, biar kokoh. Persis. Rangkumannya bagus banget. Dan mungkin satu tambahan penting, ini semua bukan sekedar latihan teori di atas kertas atau bikin slide presentasi strategi yang keren. Ini tentang bagaimana seluruh perusahaan, setiap aktivitas, setiap orang di dalamnya bergerak secara konsisten dan terkoordinasi untuk mewujudkan strategi pilihan itu di lapangan. Implementasi dan konsistensi itu segalanya. Wah, bener banget. Strategi tanpa eksekusi ya percuma ya. Nah, ini dia bagian penutup. Untuk Anda para pendengar renungkan, coba deh pakai kacamata rantai nilai dan strategi generik Porter ini untuk melihat perusahaan atau unit bisnis Anda sendiri. Pertanyaannya, di mana sebenarnya letak keunggulan kompetitif paling dasar Anda saat ini? Apakah itu benar-benar unik, sulit ditiru, dan berkelanjutan? Pertanyaan refleksi yang bagus tuh. Dan kalau Anda sudah ketemu jawabannya, atau mungkin merasa kok kayaknya belum punya ya, langkah nyata apa yang bisa Anda ambil, mungkin mulai minggu depan untuk memperkuat keunggulan itu, atau bahkan mulai membangunnya dari nol? PR yang menarik. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga pembedahan konsep dasar keunggulan kompetitif ini bermanfaat ya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.